Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Perkembangan Kognitif Teori Bloom. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Zulfa Lutfia, yang kedua Dini Alfiunita F, yang ketiga Nur Rahma HN, dan yang keempat Nur Adisti Tia P. Pembahasan yang pertama yang akan dibahas pada kali ini yaitu pengertian perkembangan kognitif. Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Perkembangan kognitif ini diteliti oleh salah satu tokoh yaitu Jane Paget. Perkembangan kognitif pada manusia mulai dipelajari pada abad pertengahan di mana kemajuan ilmu pengetahuan mulai bangkit. Tujuan perkembangan kognitif ini adalah untuk mengembangkan kemampuan anak dalam mengeksplor dirinya karena berkaitan dengan pola pikir sadar seorang anak. Mengembangkan kemampuan anak untuk dapat mengolah perolehan belajarnya, dapat menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, mengembangkan kemampuan logika matematikanya, dan pengetahuan akan ruang dan waktu, serta mempunyai kemampuan memilah-milah, mengelompokkan, dan mempersiapkan pengembangan. Ada 3 prinsip utama pembelajaran yang dikemukakan Paget, di antaranya 1. Belajar aktif. Proses pembelajaran yang aktif guna menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan anak belajar sendiri. Misalnya, seorang anak mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban sendiri atau membandingkan penemuan sendiri dengan penemuan temannya. 2. Belajar lewat interaksi sosial. Menciptakan suasana yang memungkinkan terjadinya interaksi di antara subjek belajar, misalnya belajar bersama dengan teman, sebayanya, maupun orang yang lebih dewasa, maka akan membantu perkembangan kognitif mereka. 3. Belajar lewat pengalaman sendiri. Dengan memanfaatkan pengalaman nyata, perkembangan kognitif seseorang akan lebih baik daripada hanya menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Selanjutnya, taksonomi Bloom. Pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu tasein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Jadi, taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Istilah ini kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Bloom lahir pada tanggal 21 Februari 1913 di Lansford, Pennsylvania, dan berhasil meraih doktor di bidang pendidikan dari The University of Chicago pada tahun 1942. Ia dikenal sebagai konsultan dan aktivis internasional di bidang pendidikan dan berhasil membuat perubahan besar dalam sistem pendidikan di India. Sejarah taksonomi Bloom. Sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an dalam konferensi Asosiasi Psikolog Amerika. Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata presentasi terbanyak bukti soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Konferensi tersebut merupakan lanjutan dari konferensi yang dilakukan pada tahun 1948.
Akhirnya, pada tahun 1956, Bloom, Engelhardt, Peirce, Hale, dan Caldwell berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Berikutnya, taksonomi Bloom, ranah kognitif dan pengaplikasiannya dalam pembelajaran. Klasifikasi taksonomi Bloom dalam ranah kognitif ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengetahuan atau knowledge pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan, dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria, serta metodologi. Selanjutnya, pemahaman atau comprehension. Pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. 1. Translasi atau kemampuan mengubah simbol dari satu bentuk ke bentuk lain. 2. Interpretasi atau kemampuan menjelaskan materi. 3. Ekstrapolasi atau kemampuan memperluas arti. Berikutnya, penerapan atau application. Pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Analisis diartikan sebagai pemecahan atau pemisahan suatu komunikasi peristiwa atau pengertian yang menjadi unsur-unsur penyusunnya, sehingga ide pengertian atau konsep itu relatif menjadi lebih jelas dan atau hubungan antar ide-ide lebih eksplisit. Sintesis. Pada jenjang ini, sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Kategori sintesis: 1. Penciptaan komunikasi yang unik. 2. Penciptaan rencana. 3. Penciptaan rangkaian hubungan abstrak. Berikutnya, ada evaluasi atau evaluation. Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Menurut Bloom, paling tidak ada dua jenis evaluasi, yaitu 1. Evaluasi berdasarkan bukti internal dan 2. Evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Kekurangan dan kelebihan taksonomi Bloom. Kekurangan: dengan adanya tingkatan proses berpikir, pengajar cenderung mengabaikan proses berpikir tingkat rendah dan berlomba-lomba mengejar tingkat atas. Penjelasan dari taksonomi Bloom menunjukkan bahwa semakin ke atas maka proses berpikir semakin kompleks, serta terlihat tiap prosesnya berdiri sendiri-sendiri. Tapi, kenyataannya kegiatan proses berpikir di tingkat atas saling tindih dengan yang di bawahnya. Tidak konsistennya sifat hierarki taksonomi, jika kemampuan paling bawah seperti hierarki semakin ke atas semakin kompleks, tetapi jika kemampuan teratas memiliki sifat paralel, di mana satu proses saling berkaitan dengan proses lain. Karena ketidakkonsistenan pada sifat hierarki dan juga adanya tumpang tindih di antara kategori proses kegiatan berpikir, kata kerja operasional yang menggambarkan proses berpikir tadi pun mengalami perbedaan pada setiap institusi, tergantung bagaimana mereka melihat setiap tingkatan proses berpikirnya. Masih ada yang belum mengerti secara keseluruhan tentang taksonomi, pembelajaran, dan penerapannya yang benar dalam dunia pendidikan. Kemudian, penerapannya belum sepenuhnya menyeluruh. Banyak klasifikasi, pengorganisasian, dan media pendukung yang belum sempurna. Kelebihan: pendidikan berdasarkan taksonomi Bloom
lebih fokus pada kemampuan atau skill daripada konten atau hafalan materi, sehingga pembelajaran di kelas terkesan lebih relevan dengan apa yang dibutuhkan di dunia luar. Dengan taksonomi Bloom, pengajar bisa mengendalikan dan menyesuaikan tujuan belajar, aktivitas belajar, dan proses evaluasi dengan mudah. Taksonomi Bloom bisa digunakan di berbagai mata pelajaran atau lintas disiplin ilmu. Proses pembelajaran atau peningkatan kemampuan menjadi efisien, membentuk kemampuan kognitif lebih baik, membentuk kemampuan efektif lebih baik, membentuk kemampuan motorik lebih baik, dan landasan yang tepat dan mudah untuk menciptakan strategi pengajaran yang lebih baik. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.